Benar ya? Saya ambil jurusan teknik biomedis. Teknik biomedis. Oke. Ya, Belajar apa sih itu? kalau teknik biomedis sendiri itu adalah gabungan dari teknik sama kedokteran. Hmm. Jadi, Mbak, Oke, berarti memang memang sengaja nggak milih kedokteran karena emang bukan passion saya di sana. oke. Adin kemarin free pass ya? Iya, bebas. Berarti itu Ya, tinggal bisa sering gitu. tinggal milih Bisa di- jurusan. Hmm? Tinggal milih jurusan ya kemarin. Apa harus jurusan ini gitu? Apa tinggal ini kamu free pass kan dan kamu bisa milih jurusan apa aja gitu. Oke, jadi Iya. hari ini mungkin sekarang kan teman-teman lagi mau menghadapi yang namanya masuk kampus, benar nggak? Terus pasti teman-teman mau top PTN, top PTS. Nah di sini kita kita kedatangan tamu Sirojudin yang dapat free pass di Unair dan bisa milih jurusan apa aja. Oke, halo Adin. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi bisa diceritain nggak Din? Apa ya awalnya gimana bisa dapat free pass di Unair? Tanggal ketika tanggal 21, 22 dan 23 Februari, Universitas Erlangga mengadakan acara namanya Erlangga Education Expo. Hmm. Tahun sebelumnya sebenarnya sudah diadakan. Nah, tahun 2020 diadakan kembali. Hanya saja waktu itu sekolah saya belum tahu infonya. Sekolah saya telat. Jadi hari pertama itu sudah dilaksanakan. Saya masih ingat waktu itu kami sudah apa ya istilahnya begitu bersemangat. Oh, kami pengen ikut acara ini. Kami pikir dengan acara ini kita bakal nyatetin nama sekolah ke dalam eh, Erlangga itu. Jadi Iya, istilahnya apa ya? kerja sama Supaya Erlangga antara kampus. nyatet nama nama sekolah kita gitu. Iya, Supaya SNM-nya lebih mudah masuk, ya kan Mbak ya? Kan seperti gitu, kayak gitu. benar-benar. Nah, namun ketika Jumat itu kita nggak bisa ikut, sekolah sekolah berharap Sabtu kita bisa ikut, Sabtu sama kita bisa ikut. Hanya saja waktu itu asrama tidak mengizinkan. Asrama kami nggak bolehin, ya kan ya? Ya guys ya Mm-mm. benar. Asrama kami nggak ngebolehin. Nah, yang namanya nyari izin itu, wah mati-matian. Kami cari izin ke sana ke sini, cari orang yang ayo siapa yang bisa izin. Memang dari asrama eh, mensyaratkan dari sekolah mensyaratkan kami untuk cari eh, wali santri wali wali kami jadi kayak yang menjaga kami gitu dari pihak asrama atau dari sekolah kami cari hampir sekitar 1 hari kami cari semua orang banyak yang nggak mau pada akhirnya alhamdulillah dapat dan fix kami berangkat di hari ahadnya di Berarti di hari hari ketiganya. terakhir ya? Ya, justru di hari terakhir kami berangkat waktu itu pagi-pagi sekali, habis subuh kalau nggak tidak salah, langsung kami berangkat berangkat ke sana ke lokasi Erlangga. Alhamdulillah kami tiba dengan selamat. Penuh perjuangan juga kami naik bis, terus lanjut angkot tanpa biaya, tanpa harus bantuan dari wali santri, gak ada sama sekali guys ya. Iya. Murni dari kami sendiri, keinginan kami sendiri waktu itu. Nah, dan ketika sampai di Universitas Erlangga, alhamdulillahnya kami ikuti acara. Sempat beberapa dari kami membawa HP kan. Kami kaget ketika, oh kok ada free pass-nya? Kok ada free pass-nya? Loh, kok bisa ada free pass-nya ini? Langsung kami makin semangat. Akhirnya kami datang awal-awal waktu itu begitu kayak menggelora gitu. Aku harus dapat masing-masing kami berpikir aku harus dapat free. Ketika itu eh, dapat dengar-dengar free pass-nya itu yang hari Jumat itu untuk ketua OSIS dan untuk yang daftar di prodi baru dari Universitas Erlangga.
Tuh. Terus yang hari Ahad ini untuk yang berprestasi, tidak ada yang mengenai tentang jalur tahfidz. Dari undangan yang tertera, nggak ada jalur tahfidz waktu itu. Nah, saya berpikir waktu itu saya nggak nyiapin sama sekali hafalan saya. Memang belas nggak nyiapin sama sekali. Bahkan Quran pun saya nggak bawa waktu itu, nggak bawa sama sekali. Hanya bermodalkan sedikit catatan kecil dan buku. Kemudian ketika kami seharian itu jalan-jalan, lihat expo, dan alhamdulillah saya juga dapat sejumlah botol waktu itu hadiah dari negara. Iya, alhamdulillah. Dan tepat waktu itu sehabis duhur, rektor mengumpulkan semua sehabis duhur waktu itu kalau tidak salah semua orang dikumpulkan. Pokoknya antara habis duhur atau habis asar, ya guys. Hari duhur apa habis asar, guys? Habis duhur sih. Habis duhur ya? Ya, habis duhur ya? Iya, ya, habis duhur. Kita dikumpulin semua. Terus sempat ya ada penjelasan seperti ya bla 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 segala macam, ya pembukaan, penutupan segala macam. Kemudian kami waktu itu ada di atas, di podium teratas, di UNER, jauh sekali sama panggung, jauh banget. Bahkan wajahnya rektor pun nggak kelihatan bahkan, yakin dah nggak kelihatan wajahnya, saking kecilnya itu, jauhnya. Tiba-tiba rektor bilang, siapa yang tahfidz Quran silakan maju, 30 juz minimal. Oh, oke, berarti persyaratan untuk free pass itu 30 juz ya? Iya, nggak boleh. Katanya di bawah 30 juz ditolak waktu itu. Oke. Di situ saya maju, saya waktu itu nggak bawa apa-apa. Saya luar biasanya ternyata dari sekolah lain sudah mempersiapkan sertifikat. Sudah mempersiapkan sertifikat, mereka bawa sertifikat mereka masing-masing, sudah membawa syahadah mereka masing-masing, sanad-sanadnya juga. Sedangkan saya yang nggak tahu apa-apa, kami yang nggak tahu apa-apa tentang free pass ini, hanya membawa sebuah kotak HP. Beruntungnya saya kan SNM itu menyertakan sertifikat tahfidz. Otomatis saya letakkan itu ke email, ke drive saya. Pasti itu. Jadi dari HP saya itu saya buka drive saya cek email saya juga, alhamdulillah ada gitu, scanan dari email sertifikat tahfidz itu. Saya maju ke atas. Dan itu masih belum finalisasi. Saya isi dari kertas saya itu masih bertuliskan prodi pertama ITB masih. Saya masih ingat masih ITB. Ketika saya maju, mundur, maju, mundur. Ragu. Saking ragunya. Iya, saking ragunya, ini nggak mungkin bisa jawab, Pikiran saya gitu, saya nggak mungkin bisa jawab. Dan luar biasanya effort dari mereka itu luar biasa banyak. Dari pesaing-pesaing saya waktu itu ada sekitar 25 orang yang maju sama saya. Kalau saya saking banyaknya waktu itu hampir panjang gitu kan, ya guys ya, agak panjang gitu. Itu yang 25-nya lulus nggak? Yang lulus cuma 6. Oh, berarti dites lagi ya? Iya, ketika maju gimana ya? Ketika maju masing-masing mereka ditanya. Orang-orang yang paling depan, saya kan ini giliran belakang-belakangan saya, Mbak. Orang-orang yang di depan itu pertanyaannya lumayan mudah. Mereka ditanya Al-Fat, Al-Mulk, An-Naba, surat-surat pendek, surat-surat paling depan. Ya Allah, pikiran saya, saya bisa juga ini. Saya maju ke depan dan ternyata alhamdulillah saya dapat juz 22 gitu. Allah kata saya. Wah, panjang juga. Soalnya juga dapat yang paling panjang sendiri waktu itu. Paling panjang dan saya nggak bisa jawab waktu itu. Benar-benar nggak bisa jawab. Ya itu kan aneh ya, Mbak ya. Anehnya saya yang nggak bisa jawab ini, kan saya dapat 2 soal. Alhamdulillah saya dapat 2 soal. Ketika saya gagal, saya ditanyain bacakan surat At-Taubah.
saya bacakan. Mm. Bahwa atau minallah seperti itu sebagai macam. Kemudian ditanya ketika habis baca waktu itu ditanya, kamu mau lanjut mana? Saya mau milih teknik biomedis. Saya mau memilih teknik biomedis. Memang kamu peringkatnya berapa? Ya, jadi kualifikasi mereka itu pertama ditanyanya itu, Mbak. Pertama, kamu prestasinya 30 juz beneran enggak? Oke. Kedua, kamu di sekolahmu kamu paralel peringkat berapa? Paralelnya, maksudnya seangkatan kamu peringkat berapa? Saya peringkat 3 waktu itu. Peringkat 3. Dan apa prestasimu selain tahfidz ini? Oh, saya bilang saya anak OSN. Saya pernah meraih dari perunggu OSN. Nah, sempat si kan Pak Rektor ini berserta kiainya kayak kalau tidak salah kiainya UNER bilang, nak, kamu ini gimana hafalannya? Belum masuk UNER sudah banyak lupa. Bilang gitu loh, Pak, saking. Berarti yang pas hafalan itu kan ada surat pertama tadi, Adin kan kurang begitu hafal. Berarti lanjut di surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah Adin hafal. Alhamdulillah. Mungkin bukan Adin yang nggak hafal kali, tapi grogi banget, jadi sampai buyar semua, benar nggak sih? Ya, bisa dibilang gitu juga. Memang kalau dilihat dari panggung, memang panggungnya sudah extraordinary gitu, Pak. Sudah. Wow, ini panggung gede banget gitu ya, kayak kan. Orang se-Indonesia lihat semua nih, saya malu banget waktu itu. Allah gitu. Oke, saya. Jadi udah berarti kualifikasinya hafiz 30 juz, terus juga peringkat paralel, apalagi kualifikasinya. Oh iya, prestasi. Kalau nggak salah waktu itu lainnya. Oh, prestasi lainnya. Kalau yang tahfidz itu, yang 6 itu saya lihat mereka tidak ada yang di bawah dari angka 7 paralelnya. Memang mereka itu high semua. Yang 6 yang lolos itu mereka minimal peringkat 7 lah dari angkatannya. Dan pastilah masing-masing mereka punya prestasi sendiri. Bahkan yang kedokteran apalagi, Mbak, waktu itu saya ingat yang kedokteran tahfidz, dua-duanya itu juara 1 paralel di sekolah mereka. Ya Allah. 1 paralel. Iya. Memang jadi tahfidz. Jadi kalau misalkan saya masih ingat waktu itu juga banyak dari mereka yang tahfidz yang maju itu suaranya bagus, hafalannya juga lancar. Namun sayang karena mereka tidak punya basic akademik yang bagus, mereka tertolak. Gitu. Berarti yang hafiz 30 juz juga harus dibarengi dengan akademik yang bagus juga ya? Bagus juga. Penting. Utamanya ketika wawancara, Mbak. Ada sesi wawancara. Oke, berarti habis seleksi terus ditanyain. Berarti yang tanyain peringkat itu sesi wawancara dong? Enggak. Jadi 2 kali, Mbak. Rektornya ketika maju bertanya, terus sehabis bertanya kamu mau masuk mana, terus diarahkan, ayo kamu kan mau masuk teknik medis, ayo kamu silakan ke dekannya, kamu tanya sana, nanti kamu ada sesi wawancara seperti itu. Oke, jadi wawancaranya per fakultas. Per fakultas, dan itu pribadi masing-masing orang. Pas berarti tahap seleksi 1 lolos nih, kedua interview. Dari tahap interview itu ada yang lolos semua kah atau ada yang gugur lagi? Kalau dari yang ketika di panggung itu penampilan, rata-rata mereka semua senang. Alhamdulillah aku bisa jawab. Kemudian ketika masuk ruangan, itu kelihatan mana yang punya basic akademiknya bagus ketika wawancara, mana yang enggak. Karena orang-orang yang punya basic akademik bagus bakal jelasinnya bagus juga. Pertanyaannya simpel sebenarnya, Mbak. Waktu itu saya ditanyaannya begini. Pertama, kamu beneran 30 juz nggak? Gitu. Terus kamu beneran 30 juz nggak? Dites lagi nggak? Enggak dites lagi. Enggak dites lagi. Pertanyaan cuma, saya percaya kamu 30 juz. Masalah 30 juz itu urusan kamu sama Allah, sama Tuhannya kamu. Gitu. Sama Tuhannya kamu. Sekarang kita udah nggak usah pikirin itu lagi dah. Kita pikirin
Sekarang akademik kamu gimana? Gitu. Mm-mm. Kamu ngapain? Kamu kenapa kok milih teknik biomedis UNER? Gitu. Apa alasan kamu memilih teknik biomedis? Gitu. Pertanyaan pertama, kenapa kamu memilih teknik biomedis UNER waktu itu? Mm-mm. Saya jelaskan begini bahwasanya saya pernah meraih OSN. Dari OSN itu saya menyukai biomedis. Saya jelaskan secara ilmiah, Mbak. Mm-mm. Kalau saya waktu itu jelasinnya sampai jurnal-jurnal internasionalnya saya jelasin. Saya juga sampaikan hasil dari saya kan sebelumnya juga ngelilingin expo-nya. Saya ngelilingin gimana hasil penelitiannya dari teknik biomedis UNER itu apa aja hasil penelitiannya saya jelasin. Oh, tadi saya juga bertemu dengan hasil penelitian ini. Nah, justru dengan kayak gitu, artinya kan saya apa ya, si dekan ini berpikir saya kompeten gitu waktu itu. Iya, oke. Lanjut. Nah, dia waktu itu saya ingat masih dia tersenyum bagus sih. Seakan-akan oh alhamdulillah saya bagus gitu. Pikiran dia waktu itu. Kemudian pertanyaan kedua, peminatan apa yang kamu pilih? Mm-mm. Peminatan apa yang kamu pilih? Ya, saya juga jelaskan itu juga sama ya seperti itulah intinya. Dan terakhir pertanyaannya, prestasi apa yang kamu punya? Mm-mm. Jadi saya menyertakan 11 prestasi waktu itu. Masya Allah. Prestasi. Itu 11 prestasi waktu itu saya ingat. Sama juga tanya semua, Pak. Ketua apakah mau pernah menjadi organisasi, apakah kamu menjadi seminar ini atau A, B, C, D, macam. Pokoknya jangan, kalau cuma peserta nggak diterima. Oke, oke. Berarti nanti kalau misalnya ada adik-adik atau junior-juniornya kalian nih, Bagas sama Adin, insya Allah kalau ikut Iya, expo-expo atau ya expo ya harus ikut, harus aktif. Nah, pas di iya, kalau misalnya kamu punya kemampuan apa, kamu harus tunjukin gitu ya. Apa yang kamu punya iya, tunjukin, jangan malu. Terus kalau interview juga nggak usah malu gitu, dijelasin aja apa yang kalian apa yang Bagas apa yang adik-adik tahu, apa yang adik-adik jalani dijelasin ya biar kayak dosennya pun kayak bilang, oh iya ini anaknya kompeten nih, bener gak bohong iya. berarti. Saran saya emang sebelum kita datang ke expo, kita udah fix kita memilih ini dan kita sudah nyiapin bekal-bekal materi yang bakal kita sampaikan ketika wawancara nanti. Siapa tahu ada itu kripas juga gitu. Iya bener. Oke, berarti Adin sama Bagas nih kan pesantren ya. Iya. Pesantren. Nah, anak-anak pesantren itu hanya belajar agama aja apa gimana sih? Oh, enggak. Oke, coba ngobrol gimana? Ya, Adin dulu. Jadi kamu duluan deh ya. Iya, maksudnya gini guys, apakah Bagas hanya belajar agama aja atau emang akademik dan agamanya tadi kan juga prestasi tuh untuk masuk kan, nggak hanya agama. Berarti apakah lebih ke agama atau akademik sama agamanya harus benar-benar balance gitu? Diseimbangin sih, jadi ada waktu-waktu yang belajar agama, ada waktu-waktu yang belajar akademik juga, jadi diseimbangin antara yang dunia dan yang akhiratnya gitu. Oh, I see. Maksudnya gini, bangun dari jam berapa sih anak pondok nih, anak pesantren? Jam 3 biasanya. Jam 3 apa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Terus kegiatannya tuh apa? Coba boleh dijelasin nggak? Dari bangun pagi sampai tidur. Jadi bangun pagi yang jam 3 itu nanti ke masjid, di tahajud. Tahajud itu nunggu sampai subuh biasanya. Nanti abis sholat subuh itu murojaah sampai jam berapa ya? 6 gitu, balik ke kamar, siap-siap ke sekolah. Itu belajar di sekolah sampai sore, sampai habis asar. Nanti habis asar itu istirahat, persiapan maghrib ke masjid lagi, murojaah, kayak murojaah hafalan, tambah hafalan sampai jam 9 malam. Nanti terus tidur ya gitu lagi setiap hari. Berarti wah keren ya. Berarti bangunnya dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam itu kegiatannya padat banget. Nggak ada yang namanya HP juga nggak boleh bawa ya berarti? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, berarti padat banget. Iya. Padat banget ya jadwalnya. Adin mau jelasin nggak? Ada yang mau diomongin nggak?
Ya, Udah mau sebenarnya apa ya? Di Aroma itu adalah salah satu dari 4 pondok yang pernah saya tempatin. Saya mondok udah 4 kali, Mbak. 4 pondok yang udah pernah. 4 pondok. Berarti dari apa? Dari SMP? Udah dari SMA, cuma memang ketika liburan saya isi dengan mondok, itu aja. I see. Oke, berarti anak-anak pondok atau anak-anak pesantren itu nggak kalah gitu sama anak-anak bukan anak pesantren bukan anak-anak anak-anak luar pesantren, anak-anak umum atau anak yang luar pesantren. Jadi kan ada stereotip bilang, oh anak-anak pondok atau anak-anak pesantren itu hanya bisa agama. Ternyata enggak. Ternyata prestasi dan agamanya juga seimbang, malah lebih berat ya. Iya. Bangun dari jam 3, belajar. Lebih berat. Justru itu, Mbak, apa ya? Ketika kita di pondok, kita diajarkan namanya istiqomah. Gitu. Justru saya merasakan ketika saya istiqomah, itu hasilnya jauh lebih kerasa daripada tiba-tiba semangat, hari ini semangat banget, besoknya hilang. Hari ini semangat banget, besoknya hilang. Ini enggak. Gitu, istiqomahnya. Sama gampang HP-nya itu. Caranya istiqomah tuh gimana sih, Din? Kan istiqomah tuh susah banget tuh. Nah, itu gimana? Iya, istiqomah. Caranya biar gak istiqomah. Jangan biarkan ada satu lubang. Supaya istiqomah. Caranya biar istiqomah. Pertama pasti lillah ya. Pasti lillah. Kedua, jangan pernah biarkan ada satu lubang yang merusak satu timba. Itu. Karena ketika kamu biarkan satu lubang, maka lubang itu akan membesar, semakin besar dan buyar, habis isi air timba itu. Maksudnya jangan ini ya, jangan udah nggak apa-apa nih hari ini aku nggak mau ngaji dulu gitu, jangan berarti ya, harus rutin, tahan aja, continue aja, tahan terus, sampai 41 hari, Mbak, batasnya, Mbak. Berapa? Rasulullah bilang ketika kita sudah sampai 41 hari, biasanya itu akan terus lanjut. Tanpa kita sadari, kita kayak, aduh, kalau kita gak ngelakuin ini, kayaknya gak enak banget gitu rasanya. Oke, berarti kayak harus 41 hari gitu ya? Iya, 41 hari. 41 hari. Gitu. Iya. Harus bisa dong ya, pegang HP aja berjam-jam bisa. Iya. Untungnya itu di pondok saya gak pegang HP. Bagus juga sih nggak pegang HP. Enaknya itu. Tapi kan juga kan dari pihak pesantren juga nyediain alat komunikasi juga kan? Iya. Enaknya di pondok kami itu kalau masalah informasi kita gak masalah lah. Kita ada komputer, kita disediakan komputer. Silakan jam segini kamu bisa pakai komputer ini buat nyari informasi. Jadi kamu gak kira kudet gitu. Oke. Gitu. Banyak sekarang yang berpikir kalau anak-anak pesantren itu nggak bakal keterima di PTN. Jadi banyak orang tua yang kayak ya udah deh anak gue nanti SMA-nya di negeri aja, karena kalau pesantren itu takutnya nggak lulus. Nah, alhamdulillah nih angkatan kalian bahkan atasnya kalian juga banyak yang lulus PTN, bener nggak? Kan bagus, alhamdulillah bagus di mana guys? Di UI, Adin, di Unair, terus masih banyak lagi yang di UB, terus di UNED, masih banyak. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang berpikir kayak anak pesantren itu bakalan kalah sama anak biasa karena mereka lebih belajar agama. Enggak gitu ya. Boleh dijelasin dah, jelasin nih kan Adin aja free pass gitu. Jadi sebelum jalur SN Adin udah masuk duluan, udah aman nih, gua udah aman, udah tenang aman banget, aman banget. Iya benar. Kan orang sampai ada yang ke swasta, bahkan sampai ikut jalur SN, SB, bahkan juga kan masuknya jalur mandiri. Bahkan Adin yang anak pesantren bisa lulus dari free pass gitu ke Unair, tinggal milih jurusan apa. Iya, benar. Jadi mungkin Adin sama Bagas ada pesan nggak untuk adik-adik atau junior di luar sana yang beranggapan kalau
oh anak pesantren itu hanya tahu agama, nggak ngerti nih soal akademiknya kurang gitu. Coba Bagas sama Adin ada pesan nggak untuk adik-adik junior? Adin dulu dah. Duluan. Saya duluan. Ad-dunya ma hiya mizah wal akhirah ma hiya balash. Dunia bukanlah tempat bermain semata dan akhirat itu enggak gratis. Jadi kenapa kita nggak dua-duanya aja gitu? Iya benar. Kenapa kita nggak dapat dua-duanya aja? Pasti bisa kok. Masalah apa? Allah kasih jalan. Pasti Allah kasih jalan. Kalau kita ada keinginan, pasti ada jalan. Kalian yang hanya umum toh, apakah bakal tenang? Karena ketika saya hidup, ketika saya mengandungi OSN sepenuhnya, waktu itu, terasa hampa ini, perasaan hampa. Mana agama saya? Mana agama saya? Kok hilang? Ketika saya terlalu mendalami agama, sangat-sangat mendalami agama, terasa kekurangan saya. Oh, saya kurang dalam dunia ini, kurang merasakan perjuangan di dunia ini. Jadi, kenapa kita nggak survive di dua-duanya aja loh? Kita bisa, umat muslim bisa, asalkan kita mau berusaha, itu aja. Terima kasih. Ya, berarti kalau ada kemauan pasti ada jalan, ya. Pasti ada jalan, dan juga banyakin relasi, banyakin banyakin teman-teman, karena dengan teman-teman itulah banyak pertolongan yang dapat, banyak informasi juga ke kalian. Seperti itu. Jadi untuk junior-juniornya Bagas sama Adin atau adik-adik di bawahnya nih, dari kelas 7 bahkan persiapin untuk kalau bisa hafizul Quran, kenapa enggak? Karena ada beberapa universitas kayak UPN ya guys ya? Bener banget. Ada UPN apalagi ya? IPB kemarin, IPB, UPN, UNS, nah bahkan Unair pun ada jalur free pass untuk yang hafizul tahfiz 30 juz. Ya benar ya? Iya benar. Dan luar biasa itu juga, Mbak. Dalamnya pun nanti kita akan diayomi bagaimana kamu bisa dapat beasiswa. Insyaallah. Di UNAR itu. Maksudnya? jadi maksudnya beasiswa apa, Din, maksudnya? Jadi di UNAR itu ada namanya UKM Tahfidzul Quran. UKM Tahfidzul Quran ini kami hanya cukup dites 5 juz per semesternya. Hanya dites 5 juz per semesternya. Apabila kami lolos, maka kami dapat beasiswa. Satu semester itu kami dapat beasiswa. Beasiswanya berupa gratis, nggak bayar uang kuliah, apa gimana? Ya, kami dapat dapat biaya gratis uang kuliah itu. Apalagi yang didapat dari beasiswa? Kalau tidak salah itu uang saku juga dapat, dan uang saku sama uang pangkalnya, uang UKT kita gak usah bayar. Itu aja, 2 itu. Berarti pengetahuan baru nih. Berarti di Unair kalau hafizul Quran tahfiz nanti ada beasiswa lagi ya untuk tahfiz. Iya. Per semesternya dites 5 juz. Iya, per tesnya 5 juz. Nanti dapat gratis UKT plus uang saku. Iya. Oke, bagus banget ya, keren. Itu menarik kan? Iya, enaknya kalau kamu bisa hafiz Quran di Unair. Gitu. Jadi adik-adik nih bisa dari kelas 7 SMP juga yang udah nonton, kalau bisa dari, kan hafal Quran tuh gak gampang gitu ya, kalau udah kayak udah nggak murojaah sekali aja gitu, kayak udah lupa. Bener gak sih? Saya aja, Mbak, murojaah itu sekarang ya sehari itu 10 juz loh, Pak. Wah, Masya Allah. Berapa jam itu? Ya, takut hilangnya nanti di perkuliahan loh, Mbak. Nanti saya yakin di perkuliahan nanti bakal sibuk banget gitu. Iya, benar. Bakal sibuk banget. Apalagi kan maba gitu ya, pasti banyak kegiatan. Kan alhamdulillah nih Bagas sama Adin lulus top PTN gitu ya, top PTN di Indonesia. Apa sih yang dilakuin Adin sama Bagas biar bisa dapat
kemudahan-kemudahan apa atau diterima di PTN. Coba mungkin apakah sholat duha kah, atau sholat apa, atau ngaji, boleh dijelasin, nggak apa-apa, biar buat informasi buat yang lain. Saya duluan apa Bagas? Duluan. Adin aja, Adin. Kan bintang tamu. Jadi prinsip kalau kita berdoa, pertama itu jangan kita doain diri kita dulu, Pak. Jangan pernah kita doain diri kita dulu. Iya. Iya. Dalam berdoa itu paling bagusnya doa itu pertama doain Rasulullah. Ya, minta syafaatnya Rasulullah. Kedua, kita doain orang lain selain kita. Terserah orang siapa aja. Pokoknya kita jangan pernah doain kita duluan. Karena apa? Ketika kita doain orang lain, maka ketika kita doa, maka malaikat itu pun akan mengaminkan doa kita. Otomatis ketika kita doain orang lain, kita juga dapat doanya kita sendiri. Poinnya 2 kan. Kalau kita cuma doain kita sendiri, poinnya cuma 1. Iya. Itu prinsip saya ketika berdoa. Doain orang dulu, baru doain kita sendiri. Tuh. Terus kedua yaitu kata saya istiqomah. Istiqomah. Dan istiqomahnya ya nggak main-main. Waktu itu saya masih ingat tahajud saya waktu itu nggak bolong sama sekali sampai berapa bulan gitu nggak bolong. Itu tahajud terus demi berharap SNM demi Allah juga sih, cuma berharap juga SNM bisa lolos biar gak usah mikir-mikir SBM segala macam. Ya itu duhanya juga waktu itu alhamdulillah. Bukan ya, saya juga ngajak teman-teman ayo bareng-bareng kita bareng-bareng duha. Gitu. Dan juga sistem belajar, Pak. Sistem belajar juga penting. Ketika saya mengikuti olimpiade, saya sadar kalau kita sudah salah memakai metode pembelajaran, itu salah ke belakangnya. Kita bakal menghadapi kegagalan dengan metode itu. Agak ada berhasilnya, cuma dikit gitu. Nah, kita harus pikir gimana sih cara yang belajar. Kita gak usah harus banyak-banyak belajar, tapi efisien gitu. Itu penting. Nah, gimana cara dapat cara belajar yang efisien? Pertama, harus banyakin teman-teman itu. Tanya ke mereka, gimana cara belajar yang efisien? Kalau kamu sendiri gimana belajar? Kebetulan saya ini kan tipenya pembelajaran yang harus fokus kepada mata gitu, Pak. Visual. Jadi saya nyata terus. Catatan saya alhamdulillah berwarna-warni, Pak. Merah, biru, hitam. Merah, biru, hitam. Tanya teman-teman saya, pasti saya bawanya 3 bolpen itu tiap hari. Merah, biru, hitam. Karena memang metodologi cara belajar yang bagus itu mampu efisien banget gitu. Kita cukup belajar sedikit tapi hasilnya banyak itu. Dan udah itu 3 kunci saya: doa, istiqomah ibadah, juga metodologi belajar. Udah cukup. Iya, berarti Bagai sama ya? Ada mau nambah? Mau nambah ya, sama nih mungkin Adin tahu juga ya. Aku kalau dulu di SMA itu sering diejek-ejek lah, sering dikata-katain. Oh iya. Ya udah kalau sampai gini loh, Mbak. Anak-anak itu sampai Allah UI terus ngapain sih UI? Masa iya kamu terus UI gitu. Jadi itu sampai anak-anak itu bilang Bagas gak mungkin lah Bagas UI. Diremehin ya kan ya? Gitu. Iya. Dibilang macem-macem. Emang ada kala kesel, marah juga, tapi kayak gitu tuh udahlah biarin aja. Karena mikirnya juga karena dari orang tua, dari ustadz-ustadz juga bilangnya mungkin dari hal-hal kayak gitu mungkin Allah yang nanti akan angkat derajatnya kita gitu. Dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya. Terbukti lolos UI. Alhamdulillah. Keren. Jadi kuncinya tuh ya belajar doa, terus istiqomah dalam beribadah. Jadi untuk junior kalian nih, jangan nanti aja lah pas mau UN nanti baru gue rajin sholatnya. Jangan ya, harus istiqomah dari awal, kayak nabung istilahnya. Terus
selama belajar. Belajarnya juga. Nah, Karena apa ya, orang spesial lahir dari usaha yang spesial. benar ya. Oke, terus juga kalau dianggap remeh, udah biarin aja. Biarin mereka mau nganggap remeh, kita berjuang. Jangan pusing dengerin omongan orang. Iya. Ya itu pasti. Karena mereka juga nggak terlalu berpengaruh sama hidupnya kita gitu ya. Kemauannya ya justru kayak gitu-gitu kan hebat seru, Pak. Wah, seru ini. Ada tantangan. Iya benar. Kayak oh lo anggap remeh aku gitu. Insya Allah nih, gue akan usaha biar apa yang lo anggap remeh akan jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Iya. Tercengang banget kali gitu. Terus untuk ada yang lain juga tolong jangan suka ngomong-ngomong yang nggak jelas. Apa salahnya kalau misalnya kalian jaga omongan kalian, terus belajar sama-sama, berjuang sama-sama. Kalau bisa kayak gitu, kenapa enggak? Kenapa harus mimpi enggak ya? Enggak. Silakan mimpi setinggi mungkin, setinggi langit. Iya benar. Kalau jatuh juga kan nanti nggak terlalu di bawah kan? Kalau terlalu Terlalu bawah, beneran. Iya. Bawah. Ini loh, Mbak. Justru saya itu nggak nyangkanya saya lulus UNER itu. TB UNER ini karena memang isinya itu, Pak, untuk masuk TB UNER ini ketatannya luar biasa ketat, Pak. Benar. Ketat banget. Sampai selalu jadi ketika 3 tahun belakangan selalu menjadi jurusan paling ketat UNER. Benar. Jadi pikir saya, mana mungkin saya lulus TB UNER? Mana mungkin saya bisa lulus? Iya. Rasa kayak gitu ada, tapi kan tetap Adin sama Bagas kan berusaha. Iya, usahanya itu ya, Mbak. Alhamdulillah. Usahanya itu yang alhamdulillah jadi dapat ya. Dapat banget. Oke. Terakhir nih kan sekarang nih lagi zaman di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Aku udah biasa dinyanyiin sama cowok ya. Nah kalau Adin sama Bagas kan bisa ngaji, boleh nggak ngaji 2-3 ayat gitu? Surat favorit. Nanti boleh deh estafet ngajinya. Apa aja nggak apa-apa nih. Kalau misalnya anak pondok bisa ngaji, alhamdulillah akademiknya bagus, alhamdulillah juga lolos top PTN. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina. Benar. Allah wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Wala hum yudlamun. Aduh. Halas ya. Oke, tadi itu surat As-Sajdah ayat ke berapa tuh? 2 terakhir. 2 terakhir. Itu kan jusnya itu surat di tengah-tengah tuh ya. Alhamdulillah hafal. Oke, jadi untuk adik-adik di luar sana usaha doa istiqomah dalam ibadah dan juga usaha dalam akademik. Iya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditambahin nggak Adin sama Bagas? Oh iya, saya sampaikan. Untuk menjadi seorang hafiz Quran itu butuh pengorbanan, usaha, kerja keras. Iya. Sungguh, saya aja yang berusaha tiap hari 10 juz ini bisa aja lupa lagi. Apalagi aku, Din. Ya, jadi tapi kalau seandainya kamu bisa menjadi seorang hafiz Quran sungguhan, Masya Allah, itu Mbak, nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Oke, dari Bagas ada tambahan lagi nggak? Nggak, oke. Makasih guys ya, kapan ospek? Ospeknya tanggal 7 ada PKKMB. Oh, tanggal 7. Ya, tanggal aku 7. besok udah mulai lagi nih. Udah ada tugas. Iya, udah ada tugas ya. Udah ada tugas banyak. Iya. Tadi baru masang Twibbon. Iya, Twibbon Rusia itu. Iya. Baru masang Twibbon gitu. Masih Furia seneng-seneng gitu ya. Masih happy dulu.
Masih euforia. Alhamdulillah. Iya. Oke, Semangat Adin. gas. Jaga hafalannya ya. Ya, insya Amin. Allah. Makasih banyak ya, Ya, Din, udah nyempatin waktu. Lagi Insya ngerjain Allah. tugas juga jadi ganggu. Iya, maaf, Bu. Maaf ya. Ya, saya juga minta maaf. Nah, nggak bisa nampilin yang bagus tadi. Enggak Enggak kok. kok. Kan itu berdasarkan pengalaman. Adin sekarang di mana berarti? Sekarang saya sedang ya, di rumah. Di mana maksudnya? Rumahnya di mana Di gitu? Madura. Di Madura. Iya, Madura. Berarti masih online ya. Oke. Makasih banyak ya, Din. Salam untuk bapak mamamu. Ya. Ya, insya Allah, Ya. Mbak. Mohon Oke. doanya biar panjang umur, Mbak. Amin. 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 Oke, sampai di sini makasih banyak. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya atau mau follow nih ganteng nih, oke nanti kakak bakal taruh IG-nya Adin sama Bagas di description box. Oke. Oke, makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darin.